sejahtera. Perkenalkan, saya dengan nama Lodowik Nicolinus Kedo, SIKOM MIKOM, dengan nomor induk dosen 080805 8004 dan NUPTK 084075 8659 130192. Saya merupakan dosen tetap di program studi ilmu komunikasi Universitas Nusa Nipah. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah wajib, yakni dasar-dasar jurnalistik semester 4 dengan kode mata kuliah S230403NM, memiliki bobot SKS yakni 3 SKS, terdiri dari 2 SKS untuk materi dan 1 SKS untuk praktik. Pertemuan tatap muka dilaksanakan sebanyak 16 kali, sudah termasuk dengan UTS yakni pada pertemuan ke-8 dan UAS yakni pada pertemuan ke-16. Dalam memberikan mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, saya juga menerapkan konsep delivery, interaction, dan juga assessment. Mata kuliah dasar-dasar jurnalistik bertujuan memberikan pemahaman tentang prinsip dan teknik dasar dalam dunia jurnalistik. Mahasiswa akan mempelajari karya jurnalistik seperti membuat berita dan juga feature. Mata kuliah ini mencakup etika dan bahasa jurnalistik, tanggung jawab media, serta perkembangan media dalam era digital. Mahasiswa juga dilatih untuk meliput berita, termasuk melakukan wawancara dan juga reportase, serta mereka dilatih juga untuk membuat berita. Tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan juga keterampilan dasar yang akan dibutuhkan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, objektif, dan sesuai dengan standar profesional. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah merujuk pada sub CPNK dan juga CPNK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar jurnalistik, yakni C2A2. Mahasiswa juga akan mampu menganalisis berbagai produk jurnalistik. Analisis yang dilakukan adalah berdasarkan teori media yang akan diajarkan, yakni C4 dan juga A4. Mahasiswa juga mampu untuk membuat rancangan dan menghasilkan karya jurnalistik serta mempublikasikannya berbagai melalui media C6, A5, dan P5. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu memperlihatkan atau mempresentasikan dan mereka juga mampu mengevaluasi karya jurnalistik yang telah mereka hasilkan C5, A5, P5. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yakni arti penting jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Kenapa jurnalistik itu penting? Jurnalistik dan jenis-jenisnya, serta bagaimana jurnalis dan wartawan itu dikenal oleh publik. Yang kedua yaitu tentang penulisan jurnalistik. Definisi berita, kelayakan berita atau news value, sumber berita, unsur-unsur berita, yakni 5W+1H, jenis-jenis berita, rumus berita dan lead berita, serta teknik mencari dan reportase. Yang berikutnya adalah karakteristik bahasa jurnalistik, antara lain sederhana, singkat, padat, lugas, dan yang paling penting adalah tunduk kepada kaidah dan etika jurnalistik. Materi lainnya adalah bagaimana menggali ide berita serta merancang outline berita, terdiri dari alat ukur kelayakan berita, kemudian memilih atau menentukan angle berita, dan juga membuat outline dari sebuah berita. Materi berikutnya adalah kode etik jurnalistik, yaitu tentang pengertian kode etik jurnalistik dan juga 9 elemen jurnalisme. Materi yang lainnya yakni editing atau penyuntingan berita, kemudian jurnalistik online, dan teknik wawancara dan reportase. Dan yang paling terakhir adalah materi tentang karya berita, di mana mahasiswa akan belajar tentang praktik meliput
dan membuat berita, baik berita tulis maupun berita audiovisual. Kemudian mahasiswa akan mengevaluasi hasil dari berita tersebut. Sistem pembelajaran yang diterapkan adalah sistem pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas dan juga pendampingan saat mahasiswa turun untuk melakukan praktik atau peliputan berita di lapangan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah collaborative learning dan juga project based learning. Interaksi yang dilakukan tidak hanya sebatas dalam kelas saja saat perkuliahan, tetapi juga saat pendampingan dalam menjalankan praktikum atau tugas baik laboratorium maupun di lapangan. Sistem penilaian mata kuliah yang saya gunakan dalam mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, yang pertama adalah penilaian proyek. Aspek dan indikator penilaiannya adalah kejelasan topik dan sudut pandang. Kemudian proses peliputan dan pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan keberimbangan narasumber atau sumber berita. Selain itu struktur penulisan berita, yakni lead berita, tubuh berita, dan juga penutup. Unsur lain yang menjadi penilaian adalah kelengkapan 5W1H, bahasa jurnalistik, kemudian kualitas produk audiovisual. Yang berikutnya adalah kreativitas penyajian. Unsur yang dinilai berikutnya adalah etika jurnalistik dan orisinalitas. Yang terakhir adalah ketepatan waktu pengumpulan. Yang berikutnya adalah penilaian untuk unjuk kerja produksi atau unjuk kerja terhadap karya. Aspek dan indikator yang dinilai adalah perencanaan produksi. Kemudian proses peliputan di lapangan. Yang berikutnya adalah kerjasama dan koordinasi tim. Unsur lainnya adalah penggunaan alat produksi. Unsur berikutnya adalah teknik produksi dan eksekusi. Unsur berikutnya adalah etika jurnalistik. Unsur berikutnya adalah ketepatan waktu produksi, atau kita kenal di media massa sering dikenal dengan deadline. Dan unsur terakhir adalah ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja. Yang berikutnya adalah penilaian terhadap produk. Penilaian terhadap produk, unsur dan indikator penilaiannya adalah yang pertama kelayakan topik dan kekuatan angle. Yang berikutnya adalah struktur dan alur narasi audiovisual. Yang berikutnya adalah kualitas audio dan visual. Unsur berikutnya adalah penggunaan elemen visual pendukung. Yang berikutnya adalah editing dan teknik produksi. Unsur berikutnya adalah keakuratan fakta dan validitas data. Unsur berikutnya adalah gaya penyampaian narator atau reporter. Unsur yang terakhir adalah kesesuaian dengan format media online. Penilaian berikutnya adalah penilaian sikap. Aspek dan indikator dalam penilaian sikap yang pertama adalah tanggung jawab. Unsur berikutnya adalah kedisiplinan. Unsur lainnya adalah kerjasama tim. Unsur berikutnya adalah etika dan profesionalisme. Kemudian kemandirian dan inisiatif. Dan yang terakhir adalah unsur ketiga. Untuk skor penilaian yakni 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan skor 1 artinya kurang. Berikut saya akan menyajikan video perkuliahan tatap muka mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, yakni pada pertemuan ke-15 yang berisi tentang kegiatan evaluasi atau aktivitas evaluasi bersama yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, di mana evaluasi tersebut mengevaluasi tentang hasil karya produksi berita yang telah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya, dan berita tersebut sudah diupload pada media online lokal. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore semuanya. Sore, Kak. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Kemudian kita hari ini sudah sampai pada pertemuan yang ke-15. Ya. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa dulu. Mungkin salah satu bisa memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Silakan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua sehingga kami dapat berkumpul dan belajar bersama pada hari ini. Berkatilah dosen kami yang akan membimbing kami dan bukalah pikiran serta hati kami agar kami mampu menerima ilmu dengan baik.
Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Pada pertemuan ke-15 ini kita akan membahas tentang evaluasi hasil karya-karya. Bagaimana? Semuanya sudah upload ke media online berita yang kalian produksi? Sudah, Pak. Oke. Saya juga mengucapkan profisiat karena kalian sudah mencapai dan membuat kinerja yang baik. Beritanya sudah kalian produksi. Mudah-mudahan kali ini kita mengevaluasi karya-karya kalian sehingga kita bisa menemukan apa yang kurang di dalam produksi kalian, sehingga kita menganalisisnya, memperbaikinya dengan kaidah-kaidah dari ilmu jurnalistik. Misalnya tentang apa? Misalnya tentang penggunaan bahasa jurnalistik atau penerapan etika jurnalistik, atau juga dari teknis angle kamera, audio visualnya, kecerdasan audio, dan juga bagaimana riset data narasumber dan juga data-data sebelum kalian melakukan peliputan. Jadi kita langsung ke evaluasi bersama. Kalian sudah mengikuti kelompok masing-masing. Ada 3 kelompok ya? Ya, Pak. Sekarang kita mulai dengan evaluasi hasil berita kalian. Dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Petri. Oke, silakan. Bersama OIT, sama Bapak dan sini saya akan bertanya. Sekarang saya sudah bersama Bapak Camat OIT, sama Bapak dan akan bertanya pertama, apa dasar kebijakan atau arahan dari tingkat kecamatan dalam mengambil tindakan eksekusi terhadap hewan penular rabies atau HPR wilayah Kecamatan Maluku. Oke, baik, terima kasih. Saya terkait dengan kegiatan hari ini untuk melakukan eliminasi total terhadap APM itu karena di desa di Kecamatan Maluku, terkhusus di desa Pondok Albura dan desa Runut itu positif gigitan anjing rabiesnya cukup banyak, lebih dari 1. Itu sudah termasuk KLB, sehingga di Runut ini sudah 3 gigitan positif, sehingga saya sebagai camat BIT berdasar saya mewawancarai Bapak Camat WIT terkait dengan kegiatan eliminasi total hewan penular rabies atau HPR di RT 1 sampai RT 4 Dusun Lodong, Desa Runut. Dan di video sini saya juga tambahkan beberapa footage kegiatannya. Mungkin bisa dilihat. eliminasi total di RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 di Dusun Lodong. Cuma sebanyak kurang lebih 40-an yang kami lakukan eliminasi total. Terima kasih. Saya Bermekin, jurnalis kampus Universitas Unipar melakukan. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Petrin. Berikutnya
Kelompoknya? Tris. Oke, silakan. Saat ini saya sudah bersama Rektor Universitas Nusa Bapak Gey Gobang. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat selalu. Oke, baik Pak. Mohon izin Pak, di sini saya ingin bertanya terkait pembekalan KKN Universitas Nusa dengan tema Kampus Berdampak dari Nusa untuk Mian Tanah. Dari Bapak sendiri, menurut Bapak seperti apa peran yang seharusnya dijalankan mahasiswa Unipa dan apa harapan Bapak terhadap dampak yang bisa mereka berikan kepada masyarakat melalui tema kampus berdampak ini? Terima kasih, pertanyaan bagus. Saya berpikir bahwa mahasiswa tentu saja sebagai sivitas akademika, sebagai bagian dari masyarakat ilmiah, mereka berkesempatan dalam menjalankan tridharma, yaitu dharma pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan untuk videonya kelompok kami ini benar-benar hanya wawancara, tidak ada footage seperti kelompok sebelumnya. Wawancara khusus. Ya, wawancara khusus. Dan dari hasil analisis kelompok kami Pak, kami melihat adanya kekurangan di pembuka awal yang seharusnya menerangkan waktu kapan dilaksanakan pembekalan KKN tersebut. Jadi dari kelompok kami menyimpulkan bahwa perlunya ada riset yang lebih untuk 5 besok kan. Oke, terima kasih. Coba kita lihat closingnya atau bagian penutup. Memias sehingga apa yang kita fokuskan itu bisa berdampak, bisa berhasil juga bagi orang lain. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Saya Tris Rejang, jurnalis kampus Universitas Nusa melaporkan. Oke, yang terakhir kelompok 3 Anis. dipersilakan. Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Bapak Petrus Herimus. Selamat siang Bapak. Oke, saya ingin bertanya sedikit nih, apa harapan Bapak terhadap peran mahasiswa KKN dalam mendukung program pencegahan stunting Pak? Peran mahasiswa stunting ini yang kita harapkan adalah mahasiswa yang agen-agen perubahan. Di dalam agen-agen perubahan itu yang didominasi adalah edukasi kepada masyarakat mengenai promotif dan preventif untuk perilaku hidup sehat, bersih dan sehat. Kita harap kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat dari waktu ke waktu dengan komunikasi edukasi yang efektif bisa berubah. Oke, Bapak yang terakhir nih, apa pesan atau himbauan Bapak kepada mahasiswa KKN agar kegiatan mereka berdampak positif terhadap pencegahan stunting? Untuk pesan saya kepada mahasiswa KKN, kalian diterjun ke tengah-tengah masyarakat, situ adalah keluarga kalian. Dan itu harus berkolaborasi, melempur menjadi satu, agar pesan-pesan kesehatan bisa diperoleh oleh masyarakat Kabupaten Siak. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih ya. Ya, saya Agnes Sunyata, jurnalis kampus Universitas Nusa dengan rekan saya Petri Heken pamit undur diri. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau ini video sama macam kelompok 2 biar wawancara. Terus kalau misalnya untuk kendalanya yang opening awalnya tidak memberitahu dia punya, maksudnya kayak ada pembekalannya atau apa gitu. Iya. Terus kalau misalnya dari kami sendiri, kalau misalnya untuk orang luar kayak macam tamu-tamu untuk masuk ya tamu-tamu narasumbernya itu tuh biasanya apa kendala di waktu. Kami buru-buru untuk kejar narasumbernya tuh, jadi kayak untuk pertanyaannya tuh kurang banyak begitu atau apa, hanya sekedar tanya ini saja. Oke. Terkait. Tidak apa. Intinya sudah berproduksi, menghasilkan karya-karya video yang sudah di-upload di media lokal tribunflores.com. Ya. Kita berikan tepuk tangan. Baik, kita sudah menyaksikan tadi presentasi dari 3 kelompok. Selanjutnya kita akan mengevaluasi apa saja. Tadi sudah disampaikan tadi oleh yang pertama oleh kalian bahwa yang kurang adalah 5W2. Kelompok 2 dan kelompok 2 dan 3.
berdua kurang dari di bawah 1. Oke. Yang berikutnya, Kalau kelompok 1 nih Pak, menurut satu dia punya audio dan audio Iya, dan visual. Teknis. Audio plus visual. Visualnya masih kurang. bagian apa? Getar berarti. Iya. Iya. Audionya masih banyak noise. Iya. Jadi kita kurang benar. Yang ketiga, apa lagi? 5W1 berarti riset data ya. Riset data sumber. Yang berikutnya, yang ketiga, Waktu. Kejar itu. Nah, biar dulu Pak. apa itu? Infografis. Oh iya. Ini juga penting dalam penunjang sebagai kita lebih banyak melihat caption saja. Tadi ada infografisnya yang mencantumkan watermark itu Universitas Nusantara. Untuk melengkapi ini bisa ditambahkan ini infografis, misalnya loadernya, narasumber, nama, jabatan, bidang pilihan, seperti itu. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan running text, sehingga di situ ada informasi kegiatannya di mana, langsungnya pagi, siang, sore, iya, dipimpin oleh siapa, jadi keterangan-keterangan singkat di bawah itu, pelaksanaan nama kegiatannya dan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Menyangkut teknis, untuk berita-berita slide news tidak terlalu kendala. Intinya itu adalah gambarnya itu sesuai dengan fakta. Ya, jangan sampai audionya itu orang lain dari sumber lain, visualnya dari sumber lain. Nah, itu yang melanggar kode etik atau aturan dalam jurnalistik. Kemudian yang keempat, apa lagi kira-kira? Ya? Iya. Apa? Cara penyajian. Itu namanya cara penyajian reporter. Hal ini juga penting dalam penilaian. Gaya penyajian. Tadi kelompok pertama, kelompoknya Petri masih ada kaku. Mungkin karena suasana lagi. Masnya. Iya. Jadi cara penyajian yang diberikan oleh reporter itu memang harus seperti itu, lebih santai, ringan, sapa narasumber, sapa pendengar, closing penutupnya tadi kita lihat sudah bagus, openingnya yang masih kurang tadi. Misalnya menceritakan kegiatan apa, sekarang sedang bersama narasumber siapa, nah, itu penting. Dari evaluasi terhadap 3 karya berita kalian tadi yang sudah diupload di media Tribun Flores, kira-kira kalian paham tidak yang ini? Saya yakin kalian sudah paham. Untuk berikutnya, produksi berikutnya bisa itu kita maksimalkan. Karena itu akan kita pakai sebagai penilaian untuk ujian akhir semester kalian, yaitu memproduksi karya berita secara audiovisual. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan sendiri atau usul untuk depannya bagaimana memaksimalkan tugas peliputan untuk puasan. Bisa dari teknis atau dari data. Mungkin ada saran, silakan. Dari teknis, audio dengan visual. Kalau dari video yang pertama, video kelompok kami, situ videonya terlalu getar karena kurang peralatan yang belum menggunakan, misalnya stabilizer, masih menggunakan tangan, tripodnya pakai tangan. Kalau audio masih menggunakan, saya lihat tadi masih menggunakan rekod langsung dari keyboard. Solusinya kira-kira bagaimana? Untuk puasnya nanti, apakah kita menambah peralatan. menambah?
Masa kita harus tetap dengan peralatan yang ada? Kita harus upgrade. Oke, kita menambah peralatan yang ada sehingga hasil karya nanti bisa bagus. Kemudian penyuntingan, misalnya tadi penyuntingan, kira-kira jangan terlalu exposure, misalnya over exposure, terlalu silau kalau kita ngomong. Nah, kemudian editingnya bisa ditambahkan beberapa keterangan melalui caption atau infografis. Selain caption yang tertulis pada kolom media Tribun Pos, misalnya caption pada video tersebut. Nah, itu harus membuat ini. Oke. Kemudian apa lagi yang kita harus kembangkan atau kalian menyangkut ini? Apakah ada saran usulan caranya dia? Mungkin kalau dari saya Pak, kalau mungkin dari cara penyajian kan di awal itu harus menyertakan 5W1H, kegiatannya, waktunya, dengan siapa, itu lebih tekankan lagi. Terus dengan lebih luas kayak tadi seperti yang Pak katakan, menyapa narasumbernya begitu. Supaya narasumbernya juga jangan ikut tegang kayak kayak wawancara kerja saja. Iya, seperti wawancara kerja. Ya, jadi reportase yang baik adalah membangun komunikasi yang nyaman dengan narasumber. Oke. Oleh karena itu sebelum melakukan wawancara, kita harus melakukan perkenalan, pendekatan, membina keakraban dengan narasumber. Kalau narasumbernya buru-buru, misalnya pejabat seperti video tadi, tidak apa. Intinya awalnya langsung senyum, sapa, salam itu penting. Kemudian kameramen harus lebih gesit. Nah, itu penting juga untuk kameramen yang mengambil video. Lebih gesit, dia harus lebih dulu. Jangan menunggu reporter yang mulai wawancara baru menekan tombol record. Record saja, nanti baru disuntik. Nanti baru Tambahan untuk audio itu mungkin bisa di backup sama seperti record video tuh, record di awal lebih dulu, sama juga untuk audionya tuh karena takut kadang audionya tuh kita lupa record di awal toh. Oh iya. Ya, itu kendala kami beberapa kali. Oke. Baik. Oke, untuk kedepannya kita akan menggunakan perangkat baru, yakni untuk mikrofon wireless audio yang kita bisa pakai untuk di lapangan saat peliputan, sehingga meningkatkan kualitas produksi daripada karya berita kalian, sehingga waktu hasil yang ditayangkan di media online kita akan merasa bangga karena pencapaian pembelajaran kita maksimal. Artinya kalian sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, kita merasa bahwa pembelajaran kita bisa mencapai harapan yang diinginkan. Capaian pembelajaran mata kuliahnya, kita bisa menghasilkan karya berita yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk universitas, institusi, dan juga untuk diri kita sendiri. Oke? Baik. Dengan demikian, saya rasa ini pas. Sebelum kita turun kuas nanti, saya harap kalian melakukan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi untuk mempersiapkan segala sesuatu, misalnya K3-nya, perangkatnya, sehingga itu proses produksinya lebih mantap. Nanti tinggal diinfokan ke saya, kita berdiskusi sama-sama untuk turun ke lapangan. Oke? Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, dan kita tutup kembali dengan doa. Silakan. Namamu selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore. Sekian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera.